Ada seorang sahabat datang sama Nabi, anak muda, ya Rasulullah, kalau saya mencium istri saya pada bulan puasa batal nggak? Batal kamu. Datang lagi orang tua, kalau saya bagaimana Rasul, batal nggak? Kagak lu mah gitu. Satu masalah tapi dua jawaban. Alhamdulillah, dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah serta taufik hidayahnya kembali kita berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mencari dan mengkaji ilmunya Allah. Kita awali dengan berzikrullah, mudah-mudahan doa dan ibadah kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rubba sa'imin laisa lahu hazzun min shaumihi illal ju'u wal 'atas. Berapa banyak orang itu ibadah puasa tapi mereka nggak mendapatkan bagian ibadah puasa tadi, pahalanya maksudnya. Kecuali mereka mendapatkan rasa haus dan lapar. Kalau haus dan lapar itu untuk menjadikan target ibadah puasa, siapapun bisa. Anak kita bisa yang kecil, cucu kita bisa menahan lapar dan haus. Tapi target untuk memperoleh ibadah puasa betul-betul mendapatkan balasan dari Allah, bukan sekedar lapar dan haus doang. Sehingga bagaimana caranya kita ini bisa menjaga akhlak-akhlak ibadah puasa supaya ibadah puasa kita ada hasilnya. Jangan sampai masuk dalam kelompok golongan ini, kata Nabi. Berapa banyak orang yang puasa tapi mereka nggak mendapatkan ganjaran ibadah. Apa yang dapat merusak ibadah puasa, kata Nabi? Ada 5 hal. Ini yang dapat merusak pahala ibadah puasa, pahala ya. Adapun puasanya nggak batal, tapi pahalanya nggak memperoleh. Selama 5 hal ini kita tidak bisa menjaga. Yang pertama, al-kizbu, puasa bohong, nggak dapat pahala tuh ya. Ini bohong, saudara sekalian, perbuatan yang kelihatannya gampang kita laksanakan tapi susah prakteknya. Teorinya gampang, prakteknya susah. Lagi puasa bohong, batal tuh pahalanya tuh. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah ma lam yuhrikha bil kadhib. Puasa itu benteng, kata Nabi. Selama benteng tersebut tidak dirusak dan tidak dirobek dengan perbuatan dusta. Jadi kalau makan kita bohong, pagi-pagi kita bohong nih, hilang dah tuh pahala puasanya. Puasa mah jalan terus. Ini yang dikatakan Nabi, dapatnya haus doang dan lapar doang tapi nggak dapat pahala. Tapi bagaimana kalau makan ada orang bohong, tapi bohongnya niat kebaikan? Bisa, boleh. Boleh. Ya. Umpama kita bohong, tapi niatnya untuk berbuat kebaikan. Ini dalam ilmu balaghah namanya tauriyah, badai tauriyah. Kelihatannya itu dosa, tapi enggak dosa. Kelihatannya bohong, tapi enggak bohong. Umpama istri kita nih udah capek dari pagi kerja, waktu masaknya keasinan, ya, jangan ngomel. Girangin aja gini, Masya Allah ibu, enak banget ini masakan. Pengen saya dari dulu makan begini, makan begini. Emang apa? Enak, cobain dah. Pas cobain rasanya asin, nyengir dia. Tapi kan kita nggak ngomel. Girangin boleh nggak? Oh. Makanya kita jangan terlalu jujur banget sama perempuan, jangan. Salah juga kalau jujur banget mah. Contoh. Bini kita kan pas-pasan tuh wajahnya.
Mau bulan puasa, menjelang buka puasa, dandan rapi, dia dandan. Girangin tuh. Masya Allah bini saya kalau lagi dandan, nggak sangka cakep banget. Padahal pas-pasan wajahnya. Tapi karena kan dibilang cakep, girang nggak tuh? Girang, jangan jujur banget. Ya, lu mau dandan gak dandan sama aja lu mah. Jangan, nggak boleh tuh. Ya, mau menjelek aja lu. Nggak boleh. Ya, jujur tuh namanya. Itu walaupun jujur lagi puasa dosa. Kenapa nyakitin orang? Ya, tapi kalau makan kita bohongin, hibur, boleh nggak? Boleh tuh. Dalam Islam tuh boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Salah satunya ketika Nabi Ibrahim sedang berjalan dengan istrinya Siti Sarah. Ada di saat itu raja yang kanibal wanita. Pokoknya dia buas sama perempuan. Sehingga di saat itu bisa saja caranya andaikan itu istri orang, tuh raja demen, bisa diminta. Bini lu buat saya. Bisa itu. Nah ketika Nabi Ibrahim sedang berjalan dengan istrinya Siti Sarah, emang Siti Sarah cakep nih. Bini Nabi cakep-cakep saudara, nggak ada yang jelek. Ya, kalau bini kita pas-pasan tadi tuh. Cakep, lagi jalan. Raja bertanya, ya Ibrahim siapa itu? Ini saudara saya. Ketika dibilang saudara, gak jadi diambil tuh. Tapi kalau makan dibilang istri, bakal direbut. Istrinya diambil oleh raja tadi, mungkin saja Nabi Ibrahim bisa dibunuh. Tapi Nabi Ibrahim berbohong saat itu. Ya. Ini saudara saya. Di saat itu Siti Sarah pun gak terima. Kenapa dia anggap saudara bukan istri? Apa katanya? Sekiranya aku katakan kau adalah istriku, maka raja tadi bakal ambil kamu. Tapi dikatakan aku ini seiman, saudara seiman. Jadi bukan saudara kandung, saudara seiman. Itu namanya kelihatannya bohong tapi enggak bohong. Sehingga Nabi Ibrahim itu mengakui kebohongan tadi itu. Sehingga nanti pada hari kiamat ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim, aku nggak sanggup katanya. Aku pun pernah berdusta, 3 kali aku dusta. Di antaranya tadi itu. Jadi boleh lagi puasa bohong tapi untuk kebaikan boleh. Saudara, saya tanya, bagi gua duit dong, gitu. Punya duit nggak? Pak Ustaz, saya nggak megang duit. Nggak bohong tuh. Ya, kalau nggak megang nggak bohong. Tapi di kantong banyak. Nah itu. Bohong nggak apa tuh boleh. Nggak bohong kan. Tapi saudara ke depan saya begitu, gorogo kantong lo gitu kan. Ya. Itu boleh tuh. Jadi istilah begitu tuh. Ini badai tauriyah namanya. Ya. Yang kedua, yang bisa merusak pahala ibadah puasa, al-ghibah. Ngomongin kejelekan orang. Tapi kalau ngomongin kebaikan orang nggak apa-apa. Ada teman kita baik, kita ceritakan kebaikan. Ya, atau wali-wali Allah kita ceritakan kebaikan. Lagi puasa nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menceritakan kejelekan orang. Ghibah namanya. Imam Syafi'i pernah ditanya, wahai Tuan Guru, perbuatan apa yang paling enak? Ngomongin orang katanya. Oh, ngomong orang sejam nggak terasa, coba dah. Kita lagi puasa nih lupa. Dikit lagi mau buka puasa. Ada orang datang ke rumah kita, pinjam korek api buat nyalain kompor. Kita kasih. Alhamdulillah, saya pinjam korek dikasih bapak. Tadi saya pinjam kosono, kagak pedit banget tuh orang ngomongin orang. Ada lagi yang antik. Ada orang ngomongin orang mulu bilangin. Orang ngomongin orang mulu ya. Alhamdulillah saya mah nggak pernah ngomongin orang. Dia mah ngomongin orang mulu tuh. Ngomongin orang bukan tuh? Sahabat juga. Ya ngomongin lihat tadi nggak terasa tuh. Lagi puasa. Habis. Pahalanya Kemudian yang ketiga kata Nabi, an-namimah. Ngadu domba. Sekarang surah ini zamannya adu domba. The feeder of Ampera tertimbul lagi.
Ya pesan kepada teman-teman, tolong perhatikan, jangan mau diadu domba, jangan mau diobok-obok. Kalau kita nggak senang, diem. Ya, senang pun jangan terlalu berlebihan mujinya. Kita senang sama seseorang nih, ya, belum tentu mereka senang dengan apa yang kita ciptakan. Mungkin jadi fitnah kita ngomong. Padahal itu yang benar. Karena ini zaman fitnah, saudara. Ya, banyak adu domba sekarang ini. An-namimah. Sehingga kata Rasulullah SAW, syarrun nas, ya, al-masya'una bin namimah, al-mufarrikuna bil ahibbah. Manusia yang paling jelek di permukaan bumi ini, kata Nabi, berjalan ke sana ke sini, menaburkan benih-benih permusuhan. Manusia paling jelek itu. Sono ngadu domba, pesodo ngadu domba, dijelek-jelekin biar dia nggak demen sama kita. Ya, itu nggak ada manfaatnya. Gitu loh, ya. Jadi kalau kita suka adu domba itu manusia yang paling jelek, kata Nabi. Kita nggak senang ada orang bersahabat, berteman dengan lengketnya. Kita ingin mengambil kesempatan berteman juga. Bagaimana caranya supaya berpisah? Kita goreng itu. Kalau sekarang kan zamannya goreng. Kita goreng, kita olah supaya berpisah. Ini termasuk perbuatan yang bisa merusak pahala ibadah puasa. Jadi manusia paling jelek itu berjalan ke sana kemari, menaburkan benih permusuhan. Tapi sebaliknya, orang yang paling bagus itu adalah orang yang mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Nah ini kembali, bohong pun boleh dalam Islam. Ini loh, kalau kita niatnya mendamaikan. Ada orang lagi bertengkar, bagaimana cara mendamaikannya nih? Ya, umpama saya lagi ribut sama Ustaz Abdullah, ya, ente datang nengahin, Ustaz Abdullah, saya dapat salam dari Ustaz Makmur, Masya Allah dia kangen, pengen ketemu ente. Padahal lagi marah nih sama saya. Bohong kan? Boleh tuh. Datang lagi sama saya. Ustaz, tadi saya ketemu Ustaz Abdullah. Juga pengen kangen, pengen ketemu. Kapan ya? Udah jangan dengerin orang dah. Bohong. Padahal itu ente nggak datang. Nggak datang ke sana, nggak datang ke saya. Tapi untuk mendamaikan, itu boleh. Jangan jadi provokator. Ustaz takut Ustaz mau Ustaz Abdullah, gampang nih golok nih. Oh, jahat tuh namanya, nggak boleh. Jadi ini al-islahu baina al-islahu zatal bain, ya. Kita mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar itu termasuk perbuatan yang besar pahalanya di hadapan Allah. Jangan menjadi provokator. Dulu, sekarang kan baik buzzer itu namanya tuh, istilahnya tuh. Itu manusia tabung dosa yang tadi hari kiamat. Setiap perbuatan apa yang kita lakukan pasti akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat. Rela tuh orang dengan hanya sekedar nyari nilai duniawi, ya. Saudara, jangankan yang namanya manusia yang berkaitan dengan manusia, binatang dengan binatang pun dia minta keadilan di hadapan Allah. Ya, kambing yang bertanduk nyeruduk kambing yang nggak bertanduk. Sapi yang bertanduk nyeruduk sapi yang enggak bertanduk. Dia kalah tuh. Dia minta keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu waktu di dunia diseruduk mulu tuh masih, ya bukan pula nih si kambing yang lain gitu. Diberikan hak untuk menegakkan keadilan. Bab ini yaumul jaza, hari pembalasan. Silakan kau balas. Umpama selama hidup itu kambing dengan kambing nyeruduk 5 kali, dibalas lagi 5 kali. Nah setelah dibalas, baru semua dijadikan debu oleh Allah. Sehingga orang-orang kafir saya itu melihat, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikanlah saya seperti binatang tadi menjadi abu. Kenapa? Sebab binatang nggak bakal dihisab. Jadi pembalasan tuh baik binatang dengan binatang itu bukan untuk dihitung pahalanya. Kenapa? Sebab yang namanya hawayawan itu nggak dapat perintah ibadah untuk membalas kezaliman yang telah dilakukan oleh temannya binatang tadi. Dia minta keadilan di hadapan Allah. Itu binatang. Nah sekarang ente nih, jadi panitia korban, ya itu sampai besok mau dipotong. Besok nih, dari pagi haknya dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, minta di akhirat, enak aja lu.
Ya Allah, saya pernah diseksa lagi nih ya Allah. Kenapa? Nggak dikasih makan 3 hari. Dia terima haknya dipotong, tapi jangan dizalimi haknya dia. Nuntut nggak? Nuntut, enak aja deh. Yang tersebut sabotin sampai jebret. Minta ya Allah saya dulu sabotin sama si Aibil, umpama. Balas lagi jebret. Lah, semua yang mau jaza nggak lepas. Makanya di sini saudara kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, sekiranya perbuatan saya melanggar larangan-Mu ya Allah, mudah-mudahan diampunkan segala dosa saya. Karena kan memasuki tahun 2021 nih. Walaupun kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarr." Tidak ada hari kesana yang lebih bagus. Hari inilah hari yang kenyataan yang lebih bagus daripada hari esok. Ini hari yang bagus. Kemarin lebih bagus daripada besok. Walaupun banyak cerita yang tidak menyenangkan, tapi itu kata Nabi, "Amin yaumin illa wa ba'dahu syarr." Ya, hari ini hari yang lebih baik daripada hari esok. Kenapa? Sebab hari esok itu hari yang penuh dengan cita-cita, belum tentu umur kita sampai. Makanya apabila barangkali kita ini melakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah kebaikan kita. Ya, kesalahan dan kejelekan, keburukan mudah-mudahan Allah ampunkan. Atau yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, an-nazar bisyahawat. Memandang syahwat lagi bulan puasa. Ada orang, maaf nih, ngeliatin kemaluan sampi bulan puasa. Gimana tuh? Gimana? Batal nggak? Batal. Puasa itu ibadahnya. Apalagi ya? Kenapa? Kan kata an-nazar bisyahawat. Menandang dengan syahwat, menimbulkan birahi, batal. Siapa tuh kira-kira? Nah, ini usia-usia yang muda. Yang tua maka agak udah. Ada seorang sahabat datang sama Nabi, anak muda. Ya Rasulullah, kalau saya mencium istri saya pada bulan puasa batal nggak? Batal kamu. Batal. Datang lagi orang tua, kalau saya bagaimana Rasul? Batal nggak? Kagak lu mah gitu. Satu masalah tapi dua jawaban. Kenapa? Sebab kalau usia masih muda, relatif muda, itu jangankan, maaf ya, jangankan nyium, ngelihat aja timbul syahwat. Kalau laki-laki jangankan ngelihat, ngerjem aja kagak. Ya dong ya. Ya kan gitu. Nah, ini kan begitu. Maka nikmat dunia itu nikmat yang terbatas. Nikmat dunia terbatas. Kenapa terbatas? Termakan usia. Dulu. Jadi nikmat hidup ini sebetulnya hanya 20 tahun. 20 tahun. Kita merasakan kenikmatan nih, itu masuk umur 20 tahun. Masuk dewasa maksudnya, ya. Apapun ya, apapun yang kita kerjakan itu berasa nikmat. Cinta pertama lah katakannya berasa nikmat. Makan apapun berasa nikmat. Kan itu. Tapi di umur 60 tahun udah gak nikmat lagi udah. Coba dan kong, ya kong ya? Ngapain Mbak Haji? Kau tidur rumah bini? Hah? Nah iya, terbatas. Kalau kata orang Jawa nih, ya, orang Jawa. Wis gak tahu mono, wis suwi gak ngono, nak ngono gak suwi. Paham tuh? Gak paham? Udah, gua nggak terusin deh. Bahaya itu. Hah? Nggak tahu no, emang ya? Tuh, wis suwi ora ngono, nak ngono ora. Paham tuh? Orang Jawa khusus paham, lu nggak Jawa yang ada. Makanya gaul jadi orang, jadi paham. Ya. Nah, ini an-nazar bisyahawat. Saudara, tanpa kita sadari, kenapa setiap bulan puasa itu ada ya asmara subuh, olahraga subuh. Habis buka di jalan beng subuh kagak, atau habis beng subuh di jalan dijikir kagak. Ini yang dirusak saudara tanpa terasa anak-anak muda. Mereka tahu bagaimana cara merusak. Biarkan dia menjalankan ibadah, tapi nggak ada hasilnya. Ibadah kerja gajinya kagak.
adalah istilahnya lari pagi subuh. Anak-anak muda apa? Asmara subuh. Dia jalan bergandengan, janjian di lapangan sama pacarnya. Gandeng tangan. Kira-kira timbul syahwat nggak? Syahwat. Pagi hari sudah hilang pahala ibadah puasa. Cuman kita nggak terasa. Ya. Makanya nih kita dibikin remeng terus nih. Yang kelima, al-yaminul ghamus. Ya. Sumpah palsu. Sumpah palsu itu merusak pahala ibadah puasa. Kalau sumpah demi kebenaran, mempertahankan kebenaran, emang kita benar, wajib hukumnya nggak apa-apa. Makanya orang beriman di saat kita itu atau mendengar teman lawan kita itu mengucapkan sumpah demi Allah, cukup, jangan nanya lagi. Itu nggak sembarangan. Apabila ada kifaratnya. Kalau ada orang sumpah palsu menjual nama Allah, dia ngerjain tapi dia nggak ngaku, maka dia bayar kifarat puasa 3 hari. Ya, itu kifarahnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Makanya waktu dunia pesantren itu diajarin kalau makan itu ada waw kosam, ya kan itu. Bak kosam, tak kosam, ya. Waw kosam maksudnya waw sumpah. Apabila diawali dengan waw, ya kalimat lafzul jalal harus kasrah. Wallahi, ya, tallahi, billahi, itu namanya taknya tak kosam, baknya bak kosam, wawunya waw kosam, sumpah. Kalau sudah kita mendengarkan lawan bicara kita mengucapkan kalimat tadi, udah nggak boleh nanya lagi kita. Kenapa? Andaikan dia bohong, tanggung jawab kepada Allah. Makanya ada kifaratnya. Kifaratnya tuh orang yang sumpah, paham? Jadi 5 itu yang dapat merusak pahala ibadah puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.